Dajiahao, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amara. Saya adalah mahasiswi sastra Cina Universitas Brawijaya angkatan 2019. Hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sebuah budaya dari Tiongkok, yaitu yang disebut Chinese Knotting. Chinese Knotting atau Zhongguojie dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut seni simpul Cina, mungkin lebih mudanya. Oke. Nah, apa sih Chinese Knotting itu dan bagaimana bentuknya? Nanti akan saya jelaskan sembari teman-teman bisa melihat video cara pembuatannya. Nah, untuk Chinese Knotting itu sendiri sebenarnya banyak variasi dan banyak simpulnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih. Cuman yang untuk kali ini saya akan tunjukkan adalah knotting yang disebut panjang knot. Panjang knot. Nah, panjang knot ini adalah simbol dari Buddhisme yang tentunya banyak dipercayai oleh orang-orang Tiongkok. Jadi langsung saja teman-teman kita lihat bersama-sama tutorialnya. Oke teman-teman, baik, yang pertama kita akan masuk ke bahannya dulu nih. Yang pertama ada alas yang aku pakai sekarang adalah styrofoam. Lalu yang kedua ada jarum pentul. Ini kenapa kita menggunakan styrofoam? Karena akan ditusuk-tusuk oleh jarum pentulnya seperti itu. Jadi kalau meja nggak mungkin ya teman-teman, kita menggunakan styrofoam di sini. Oke, selanjutnya. Tapi kalau teman-teman ada alas lain boleh banget dipakai. Dan yang paling penting bahan utamanya yaitu tali satin Cina. Oke, sembari teman-teman menikmati tutorial ini, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Chinese Knotting. Jadi Chinese Knotting atau dalam bahasa Mandarin yaitu Zhongguojie adalah salah satu jenis kerajinan ornamen Tiongkok yang banyak digunakan sebagai dekorasi. Simpul Cina atau Chinese Knotting adalah kerajinan dengan menggunakan satu tali panjang yang diikat dan ditenun menjadi berbagai bentuk. Bentuk Chinese Knotting sebagian besar simetris dan berlapis ganda ditandai dengan dua tali yang memasuki simpul dari atas dan dua tali keluar dari bawah. Simpul juga banyak yang diberikan dekorasi tambahan dan yang paling umum terlihat adalah bunga, burung, naga, ikan atau bahkan ada koin emas serta batu giok. Seni kerajinan simpul Tiongkok ini sudah ada sejak masa negara berperang, yaitu pada tahun 403 sampai 221 sebelum Masehi. Namun akhirnya mulai terkenal pada masa dinasti Ming dan menyebar ke daerah Jepang dan Korea. Simpul-simpul sederhana telah digunakan pada pakaian asal Tiongkok pada periode ini dan banyak dipengaruhi budaya Lao Tzu pada masa Tiongkok kuno dengan mengikat simpul pita sutra atau katun di pinggang. Nah, tali simpul terbuat dari satin yang memiliki banyak warna. Contohnya ada emas, hijau, biru, hitam. Tapi warna yang paling umum adalah warna merah karena melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Saat ini Zhongguojie banyak digunakan sebagai dekorasi sehari-hari, baik sebagai gantungan kunci hingga dipajang depan pintu dengan harapan dapat membawa kebaikan bagi setiap orang yang memilikinya. Seni simpul ini memiliki banyak variasi sesuai dengan maknanya masing-masing, yaitu terdapat 5 simpul yang terkenal dan paling umum nih digunakan untuk membuat Zhongguojie, yaitu ada button knot, double coin knot, swastika knot, lucky knot, dan juga panjang knot, yaitu yang sekarang kita buat. Nah, button knot itu apa? Seperti namanya, button knot itu berarti kancing ya. Jadi banyak digunakan untuk kancing baju. Lalu swastika knot itu juga simpul yang yang dekat dengan kepercayaan Buddha. Lalu ada double coin knot, yaitu melambangkan dua koinnya sejajar dan biasanya dipercaya membawa kekayaan dan keberuntungan. Lucky knot tentunya membawa keberuntungan. Dan yang terakhir adalah panjang knot yang sedang kita lakukan nih hari ini, yang sedang aku lakukan. Nah, panjang knot ini adalah simpul yang paling terkenal karena biasanya paling banyak ditemukan. Disebut juga yaitu mystic knot atau simpul mistik. Samar seperti simpul kacing atau button knot, simbolisme simpul panjang berkaitan dengan siklus kehidupan. Simpul panjang adalah salah satu dari 8 simbol agama Buddha. Hal ini mengkomunikasikan bahwa keyakinan agama dalam siklus kehidupan tanpa awal dan tanpa akhir. Simbol ini merupakan simbol kehidupan, kematian, dan kehidupan kekal.
Pola ini pun tampaknya tak berujung dan berulang-ulang, yang mempresentasikan salah satu kebenaran mendasar dari Buddhisme dari teori 5 elemen atau perubahan siklus dari kehidupan. Pancang diilustrasikan dalam lukisan Kaisar Xiaozong, yaitu seorang anggota penguasa kedua dinasti Song Selatan yang ada dari tahun 960 hingga 1279 Masehi. Sekarang ada di Museum Istana Beijing. Simpul panjang dipercaya dapat memberikan keberuntungan dan kebahagiaan bagi mereka yang memakai dan mengamatinya. Oke, sampai sini bisa dilihat cukup rumit ya teman-teman ya. Gak apa-apa, pelan-pelan saja dilakukan. Kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan, bisa diperlambat ya. Di sini ada temanku yang membantu karena akan sedikit sulit yaitu untuk menjadikan satunya. Tidak apa-apa kalau teman-teman mau minta bantuan teman atau keluarga terdekat, silahkan. Nah, di sini gunanya teman adalah untuk memegangi, yaitu kelopak-kelopak yang ada di pancang not. Jadi ditarik pelan-pelan seperti ini, teman-teman. Ya, bisa dilihat sedang berusaha untuk menemukan yaitu pola yang di tengah. Seperti itu. Nah, di sini dibetulkan dan dirapikan ya teman-teman. Kalau misalnya tidak simetris, silahkan teman-teman bisa adjust sendiri, bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan estetika teman-teman. Di sini aku sendiri mencoba untuk mensimetriskan. Ya, oke. Dan jadinya seperti ini. Oke, lalu dipin untuk bisa dilihat hasil akhirnya. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Berikut adalah hasilnya. Semoga bermanfaat. 谢谢大家，再见。